Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ada beberapa kabar rumor yang akan gue sampaikan. Seperti biasa, gue serahkan lagi keputusan akhir kepada Sobat Football United. Mau percaya, mau enggak, gue hanya menyampaikan. Nanti akan gue beri opini juga seperti biasa. Langsung aja kabar pertama atau rumor pertama ya. Ini dikabarkan dari, gue ambil dari United eksklusif, diambil dari Char Dunker. Kalau diketahui kalau Olivier Giroud ini ada di radar Manchester United, walaupun sang penyerang ini sedang mengharapkan kontrak baru dari AC Milan. Kontraknya sendiri saat ini akan selesai akhir musim ini dan AC Milan bisa saja menawarkan perpanjangan kontrak baru yang akan dipertimbangkan. Wow, Olivier Giroud pemain senior, pemain berpengalaman, pernah memperkuat beberapa klub Liga Inggris. Apakah ini akan menjadi solusi lini depan Manchester United? Ya, menurut gua kalau seandainya didatangkan di bulan Januari ini untuk pinjaman, mungkin katakanlah demikian, menurut gua oke. Tapi kalau untuk jangka panjang, mungkin lebih baik Manchester United tidak mendatangkannya ya dengan status permanen. Menunggu mungkin di musim panas untuk mendatangkan striker premium atau striker kelas 1 dengan usia yang lebih muda sih menurut gue ya, dengan amatiran. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Amad Diallo. Amad Diallo tampil luar biasa, gue singgung di beberapa konten gue terakhir. Bagaimana penampilannya bersama dengan Sunderland ini luar biasa. Pemain ini juga sering ditempatkan sebagai penyerang ya di Sunderland. Sementara Manchester United sendiri saat ini juga kekurangan pemain di lini depan. Nah, apakah Amad Diallo akan ditarik dari peminjaman? Erik ten Hag mengatakan ketika kita memutuskan untuk membawa dia kembali, dia harus bisa menjadi pemain yang bermain di starting 11, berkompetisi untuk starting 11 di sebuah kondisi yang minimum. Jadi banyak pertandingan yang akan datang dan diharapkan akan ada impact. Tapi walaupun demikian, Erik ten Hag menilai juga kalau Amad ini memang lebih baik untuk di Sunderland dulu untuk menambah pengalaman, dan juga dia melihat Amad Diallo sangat menikmati, dan menurut Erik ten Hag ini sangat penting ya, di mana pemain itu happy, bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, bermain di kapasitas tertinggi, sehingga nampaknya belum akan dipanggil kembali ke Manchester United. Dan gue sepakat dengan Erik ten Hag, biarkanlah Amad Diallo musim ini supaya dapat musim yang baik bersama dengan klubnya di peminjaman, di mana musim lalu, musim sebelumnya banyak kendala termasuk juga cedera sehingga dia tidak bisa bermain maksimal. Tapi kali ini menurut gue biarkanlah dia berkembang, pemain muda ini yang didatangkan dari Atalanta juga dengan harga mahal ke Old Trafford. Pemain lain atau kabar lain dari Alex Kruk dikabarkan, gue ambil dari United eksklusif, kalau Manchester United ini bersiap untuk mendatangkan Yann Sommer setelah Martin Dubravka ini kembali ke Newcastle. Manchester United berharap untuk bisa meyakinkan Borussia Mönchengladbach untuk membiarkan Sommer ya dengan harga yang didiskon, kurang lebih demikian ya untuk bulan ini. Tentu saja tidak mudah mendatangkan Yann Sommer. Kabarnya Bayern München juga berniat karena penjaga gawang utamanya sedang cedera, dan Yann Sommer penjaga gawang berpengalaman bersama dengan klub dan juga tim nasional Swiss, menurut gue secara keseluruhan tampil cukup oke. Dan dengan usianya yang semakin bertambah ya, nampaknya dia juga tidak ngotot untuk menjadi pilihan utama. Kalau seandainya menjaga kedalaman squad, sekali lagi untuk posisi penjaga gawang menurut gue dia juga oke. Kalau seandainya memungkinkan, gue suka ya kalau dia bisa datang ke Old Trafford, walaupun gue perkirakan jalannya pun nampaknya juga tidak akan mudah, di mana Manchester United juga kemampuan finansialnya tidak oke-oke banget untuk bulan Januari. Nampaknya lebih akan memaksimalkan pemain yang ada. Rumor lagi ini, Liverpool dikabarkan akan menjadi rival Manchester United musim panas ini untuk mendatangkan pemain bintang Napoli asal Korea, Kim Min-jae. Menurut gua ini rumor. Manchester United di musim panas tahun depan menurut gua dengan amatiran konsentrasinya nampaknya akan lebih di lini lain, mungkin lini tengah dan juga lini depan, di mana musim panas kemarin kan sudah mendatangkan beberapa pemain di lini belakang, back kiri dan juga back tengah, sehingga menurut gua tidak akan menjadi prioritas untuk lini belakang. Walaupun kalau seandainya ada kesempatan, gue yakin pasti klub juga akan bergerak, walaupun sekali lagi gue ulangi bukan jadi prioritas. Avram Glazer ini kedapatan ya, ini ada fotonya di beberapa akun sosial media juga diberitakan kalau
sedang berada di Doha, Qatar, dan berusaha untuk menjual Manchester United. Wow, ini berarti sedang bernegosiasi dengan pemilik atau calon pemilik dari Timur Tengah. Menurut gue ini bagus karena dari 3 potensi pemilik baru Manchester United dari Eropa, dari Amerika maupun dari Timur Tengah, gue sih dengan amatiran lebih suka Timur Tengah. Kenapa? Biasanya ada gengsi di sana ya, dan mereka orientasinya tidak bisnis karena gengsi itu tadi orientasinya adalah prestasi, dan biasanya juga mereka punya kemampuan finansial, artinya dana ini cukup besar untuk membackup manajemen Manchester United. Dan ya, gue juga tidak sabar. Dikabarkan kan kuarter pertama ini targetnya dari Rain Group untuk bisa menjual Manchester United. Berarti ya sekarang sudah bulan Januari, mungkin dalam 2-3 bulan ke depan mudah-mudahan sudah jelas proses pembelian Manchester United ini. Kabar lagi dari L'Équipe. L'Équipe ini harian besar sepak bola, olahraga di Prancis, termasuk sepak bola juga, mengatakan kalau Manchester United ini bersiap membayar 60 juta untuk bisa membawa pemain Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani, musim dingin ini. Wow, kalau musim dingin kayaknya enggak deh. 60 juta tentu saja harga yang sangat tinggi. Manchester United gue nggak yakin punya dana sebesar ini untuk musim dingin. Kalau untuk summer mungkin iya. Pemain ini juga pemain muda potensial, jadi punya ya kalau seandainya dimasukkan untuk project jangka panjang untuk Erik ten Hag, utamanya untuk lini depan, tentu saja bisa. Tapi tidak musim dingin ini menurut gue. Jadi ini hanya rumor dan gosip kalau menurut gue. Dari United Zone diambil dari Telegraph ya. Atletico Madrid ini dikabarkan akan mencari atau menginginkan paket peminjaman untuk Joao Felix ini senilai 15 juta. Tapi ini angka itu pun ya itu masih double dari apa yang diharapkan oleh Manchester United. Artinya mungkin Manchester United berharap sekitar 8 ataupun 7 juta euro. Kondisi yang tidak pasti yang diciptakan atau disebabkan karena proses penjualan Glazer ini tentu saja membuat kondisi keuangan Manchester United di bulan Januari ini tidak cukup bagus, plus juga over budgetnya Manchester United di musim panas kemarin. Jadi memang nampaknya Manchester United tidak punya dana yang banyak untuk bulan Januari untuk mendatangkan pemain dengan status pembelian ataupun juga peminjaman ya. Manchester United juga masih mencari alternatif dari Joao Felix karena melihat Atletico Madrid ini terlalu tinggi, kurang lebih demikian dari harga atau paket harga peminjaman yang diinginkan oleh klub. Atletico Madrid sudah menyatakan kalau investasi terbesar klubnya ini ada di Joao Felix, dan tentu saja walaupun dengan status pinjaman untuk musim dingin ini nampaknya tidak akan dilepas ya, walaupun dengan status pinjaman, sekali lagi dengan harga murah. Pemainnya oke, kualitas bagus, punya prospek, teknik oke, mungkin juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag, tapi dari sisi finansial menurut gue kalau harganya dikabarkan terakhir kan 20-21 juta, menurut gue tuh terlalu tinggi sekali lagi. Bahkan dikabarkan sekali lagi oleh Telegraph, Atletico Madrid sudah menurunkan ke angka 15 juta kabarnya, tapi Manchester United masih menganggap itu angka yang terlalu tinggi. Nah, ini kabar terakhir, ada kabar kalau Manchester United ini sudah ada pembicaraan di Jerman untuk mendatangkan Markus Thuram. Gladbach dikabarkan ingin menjual sang pemain bulan ini dengan harga 10-12 juta euro, dan Thuram dikabarkan terbuka untuk bergabung ke Manchester United. Di kabar lainnya mengatakan kalau Manchester United bahkan sudah melakukan kontrak proposal ya, mengajukan proposal kontrak ke Borussia Mönchengladbach untuk Markus Thuram, dan mereka merupakan favorit untuk bisa mendatangkan sang pemain. Manchester United berusaha untuk bisa meyakinkan Gladbach untuk bisa ya dijual ke Manchester United dengan harga 15 juta euro. Kabar lainnya, Manchester United juga sedang berbicara dengan agen dari Markus Thuram dan berusaha untuk meyakinkan pemain untuk bergabung tidak ke Inter Milan tapi ke Manchester United. Gua melihat sang pemain ini, gua sudah bahas ya, ini juga pemain salah satu nama yang gua rekomendasikan bahkan di Piala Dunia, setelah Piala Dunia untuk bisa diambil ke Manchester United. Anak dari legenda Perancis Lilian Thuram menurut gua tampil cukup bagus, bisa fleksibel bermain di dua posisi yang berbeda, striker maupun juga sayap kiri. Menurut gua
mungkin bisa jadi solusi untuk lini depan Manchester United. Pemain ini juga masih berusia 25 tahun, center forward itu posisi aslinya. Dari sisi fisik menurut gue juga oke, tinggi badannya 192, jadi cukup tinggi ya. Artinya untuk duel-duel fisik menurut gue Marcus Thuram ini bagus. Dan di Transfermarkt ada rumor tentang pemain ini, ada 4 klub yang dikaitkan, yaitu adalah Manchester United, Paris Saint-Germain, Newcastle United, dan juga Bayern München. Manchester United bisa dilihat persentase kemungkinan transfernya ini yang paling rendah, yang paling rendah Paris Saint-Germain, lalu setelahnya ada Manchester United, dan yang paling tinggi adalah Newcastle United. Wow, ini menurut gue cukup menarik, dimana Newcastle nampaknya juga sedang mencari striker baru ya untuk posisi penyerang lini depan. Yang menarik, pemain ini ya, walaupun tadi di Transfermarkt itu valuasinya ada di 32 juta, tapi kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan. Dan kabar yang gue dapatkan juga sang pemain ini tidak ingin untuk memperpanjang di Borussia Mönchengladbach, sehingga bagi Borussia Mönchengladbach untuk bisa menghindari kehilangan pemain ini secara gratisan, ya mereka harus bisa menjual di bulan Januari ini. Dan dikabarkan angkanya sekitar 12-15 juta. Dan gue ingin Manchester United yang ya sudah kehilangan katakanlah Cody Gakpo 50 juta, harga ini kan cukup beda jauh ya. Dan menurut gue kenapa tidak berusaha untuk didatangkan, menambah lini depan dari Manchester United, pemain yang juga punya pengalaman bagus bermain di liga lain, artinya selain Liga Inggris, dia juga punya pengalaman internasional dengan tim nasional Prancis, bermain di Qatar, dan tampilannya menurut gue cukup oke, sehingga come on Manchester United, datangkan pemain ini menurut gue. Dan gue juga sudah mengamati di beberapa pertandingan ya, dan sering gue rekomendasikan juga di Football United. Tapi ya mudah-mudahan ini bukan sekedar rumor untuk Marcus Thuram, mudah-mudahan Manchester United bisa bergerak untuk mendatangkan sang pemain. Ya, sekian dulu kurang lebih bagaimana menurut Sobat Football United dari kabar-kabar tadi. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.